Salam tiga jari. Hasil yang baik biasanya dimulai dari sebuah proses yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam kesempatan ini, saya mau menyajikan cuplikan video diskusi antara Ganjar Pranowo dengan kaum milenial dan juga obrolan singkat antara Ganjar Pranowo dengan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu bagi saya secara pribadi, ini adalah sebuah momen yang sangat penting, momen di mana kita rakyat Indonesia, kita para relawan Ganjar, para pendukung Ganjar di mana saja kita berada, kita harus mengetahui bahwa Ganjar punya rasa emosional atau rasa sosialitas yang amat dan sangat tinggi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Menurut Pak Ganjar, apakah hasil yang baik menjustifikasi cara-cara yang kurang baik? Jadi, does the end justify the means to you? Hasil yang baik biasanya dari proses yang baik. Dan proses baik biasanya menghasilkan sesuatu. Maka sesuatu yang baik itu ya tidak akan berkhianat lah pada si proses itu. Menuju ke sana orang akan bernegosiasi, kerjasama dengan yang lain. Terjadi kompromi, iya, nggak apa-apa kompromi itu. Toh hidup kita juga kompromi kan? Benar nggak sih? Iya benar. Pengen dapat sesuatu profesi, pengen dapat jodoh tadi ditanyain, kan kita kompromi. Sama nggak apa-apa. Tapi ada moral, tapi ada etik, ada fatsun yang kemudian kita tidak boleh langgar. Kalau soal kompromi, ada nggak hard line yang Pak Ganjar nggak akan kompromi? Kamu komitmen nggak untuk melayani masyarakat? Saya punya satu pengalaman, kita merasakan apa yang menjadi komplain publik, bahwa publik pengen dilayani tiga saja. Saya pengen dilayani mudah, saya pengen dilayani murah, saya pengen dilayani cepat. Kamu bisa lakukan itu nggak? Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, ya nilai-nilai ini bukan tempatmu. Kesan mendalam sosok Ganjar Pranowo dari warga Jogja. Khususan kader Pak Ganjar luar biasa, hari ini istimewa, seperti keistimewaan Jogja yang Bapak perjuangkan dari Senayan. Kami mendengar itu bahwa Pak Ganjar Pranowo menjadi singa podium di Senayan, memperjuangkan Jogja, sehingga Jogja sampai sekarang tetap dalam keistimewaannya. Menarik ya, ketika kita menyimak tanggapan-tanggapan atau jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo ini. Dengan santainya dia membangun diskusi terhadap anak-anak milenial, memberi pemahaman dengan mereka. Inilah sosok pemimpin yang pastinya kita idam-idamkan. Kita berharap bahwa seorang pemimpin dan masyarakatnya ataupun dengan bawahannya tidak menjaga jarak. Sebagai bawahan, pastinya kita harus patut, kita harus taat untuk menghormati, untuk menghargai atasan kita. Itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi seorang atasan yang baik, biasanya dia selalu membangun komunikasi-komunikasi yang intens. Seorang pemimpin yang baik, dia biasanya selalu berdiskusi, mengajak dengan orang-orang di sekitarnya bagaimana caranya untuk membangun hal-hal yang baik.
Dalam cuplikan video yang amat dan sangat pendek tadi, ketika kita melihat kedekatan Ganjar Pranowo dengan kaum milenial, saya pun pinginnya ada di sana. Saya ingin berkomunikasi, ingin berdiskusi dengan beliau. Tentu, ini adalah harapan dari semua kaum milenial di bangsa ini. Ingin duduk bersama dengan Bapak Ganjar Pranowo, berdiskusi bersama, bercanda tawa bersama dengan beliau. Semoga saja di suatu hari nanti itu bisa diwujudkan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, berikut ini saya akan tampilkan cuplikan-cuplikan video terkait tanggapan-tanggapan dari netizen. Siapa itu Bapak Ganjar Pranowo? Semoga saja para relawan Ganjar, para pendukung Ganjar di mana saja kalian berada, jika kalian tertarik dengan cuplikan-cuplikan video ini, jangan lupa untuk share atau berbagi di media sosial kalian agar semakin banyak orang yang mengetahui siapa itu Bapak Ganjar Pranowo. Mari kita nyimak bersama-sama. Yeni Wahid berlabuh ke Ganjar Mahfud. Bagaimana tanggapan Hajrawi terkait hal ini? Yang pertama, terlepas dari hiruk pikuk sebelumnya. Baik. Karena Mbak Yeni ini simbol Gus Durian. Ya, betul. Dengan Gus Durian itu melekat Warga dengan Nahdien. warga Nahdien. Dan mempresentasikan warga Mahdirin yang tegak lurus, yang mempresentasikan Gus Durian itu adalah Prof. Mahfud MD. Itulah Mbak Yani sehingga berkeyakinan dan beliau langsung mendeklarasikan dukungan Pak Mahfud karena Pak Mahfud itu karakter politiknya dan tegahnya itu mempresentasikan kehidupan Gus Dur gitu kira. Sehingga nggak perlu lagu lagi teman-teman saudara saya yang di Nahdien dengan deklarasinya Mbak Yeni, maka warga Nahdien yang ada di Madura maupun di seluruh Indonesia nggak usah ragu soal ada berapa calon, silahkan, tapi jika memang Anda mencintai Gus Dur sama juga mendukung Pak Mahfud MD, sama juga mempresentasikan melanjutkan karakter kepemimpinan Gus Dur melalui Bapak Mahfud MD, dan itu sudah dijawab oleh Mbak Yeni dengan deklarasi dukungannya terhadap Bapak Ganjar dan Mahfud. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Dengan Ibu siapa? Dengan Putri. Ibu Putri ya? Ya. Bu Putri, ini mau nanya nih. Sebentar lagi kan pilihan presiden ya. Ya. Ibu Putri pilihannya siapa, Bu? Kalau saya pribadi dan mengajak seluruh masyarakat Republik Indonesia, pertama harus melihat jejak digitalnya dulu. Kalau jejak digital itu tidak pernah akan hilang. Itu yang paling penting ya, secara intelektual, wawasan kita. Tapi kalau secara merakyat, kita melihat bagaimana dedikasi dari Pak Ganjar Mahfud selama ini merakyat belusukan dan menegakkan yang namanya keadilan, yang memberantas hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, spesial untuk Bapak Mahfud MD. Kemudian untuk Bapak Ganjar, kayaknya beliau pernah memenangkan 2023 kemarin adalah award dari Ketahanan Pangan Nasional untuk wilayah Jawa Tengah. Otomatis saya memilih Bapak Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di tahun 2024, 2029 dan sampai 2 periode, 1 kali putaran menang. Bu, ini kan kontestannya kan ada 3, Ibu 3 pasang ya. Ibu Ya. milihnya itu aja. Ya, saya nggak yang lain. ini mohon maaf ya, karena saya secara pribadi ini memang sudah fans fanatik ya dari Bapak Ganjar sejak jadi gubernur dan sejak Bapak Mahfud MD jadi ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga prinsip saya sudah tidak bisa berubah-ubah. Yakin ya? Dan saya sudah ya yakin 1000%, bukan Oke. 100%, karena saya sudah melihat jejak digital dari Bapak Ganjar dan Mahfud ini sudah saya selidiki, sudah saya periksa, sudah saya cek. Rekam jejaknya ya? Rekam jejak digitalnya memang tidak ada cacat total Ya. dan tidak ada kesan nepotisme dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya netral, berjalan seperti air yang mengalir. Iya, Nah, iya. inilah yang menjadi kesimpulan saya mengapa saya memilih Bapak Ganjar dan Mahfud untuk menjadi presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia di tahun 2024, 2029, dan insya Allah 2 periode. Dan sekali satu putaran, tetap satu putaran. Menang Ganjar Mahfud, semangat merdeka. Terima kasih. Kembali kasih salam buat Bapak Ganjar dan Mahfud, sehat selalu. Jangan pernah mundur kita sampai tetes darah penghabisan, sampai perjuangan kita menuju kemenangan. Semangat! Ayo kita dukung Bapak Ganjar Mahfud MD. Inilah contoh masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman. Dia berjuang untuk mempelajari, untuk mencari tahu rekam jejak digital dari seorang Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Memang sudah seharusnya begitu. Di era digital ini, di era modern ini, terlalu gampang, terlalu mudah untuk kita untuk mempelajari rekam jejak seseorang. Tentu kita hanya bisa mengutak-atik di handphone untuk mencari tahu siapa sosok yang ingin kita pelajari. Karakternya mereka, kepemimpinannya mereka, pelayanannya mereka seperti apa, kedekatannya mereka terhadap dengan rakyat seperti apa. Tentu ini yang harus kita pelajari. Poin-poin penting yang disampaikan dalam cuplikan video barusan semoga saja bisa menginspirasi kita, bisa menyadarkan kita agar dalam memilih pemimpin, hal yang paling pertama yang kita lakukan adalah kita harus mempelajari rekam jejak dari pribadi yang bersangkutan. Itu adalah poin pentingnya. Kenapa saya harus katakan demikian? Agar di suatu hari nanti tidak akan ada rasa penyesalan atau kekecewaan yang tumbuh dalam diri kita. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terlebih khususnya kepada para relawan Ganjar, para pendukung Ganjar, mari ajakan dari Ibu tadi kepada kita semua bahwa kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersuara, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa perjuangan kita saat ini, doa-doa kita saat ini, hal-hal yang selalu kita sosialisasikan, kita kampanyekan akan diberkati oleh Allah yang Maha Esa, hingga pada akhirnya di tahun 2024 nanti, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024, Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, mereka akan menang dengan cara-cara yang elegan. Dengan demikian, tak lupa juga saya mengajak kepada para pemirsa sekalian untuk tetap semangat. Walaupun saat ini kita melihat banyak sekali polemik politik yang terjadi. Baliho Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ramai-ramai diturunkan atau dicopot. Tetapi ingat, perjuangan kita tidak pernah akan mundur. Orang-orang baik pastinya akan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Walaupun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak godaan dari orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang baik seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Makanya seringkali saya katakan bahwa kita harus berjuang bersama-sama. Ketika mereka copot baliho, copot bendera dan lain sebagainya, kita masih punya sejuta cara untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sampaikanlah kebenaran. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar.
kepada rakyat Indonesia. Ingat, jangan pernah mengkibulin atau membohongin rakyat Indonesia. Kepada relawan Ganjar dan pendukung Ganjar di mana saja kalian berada, ketika kalian mau mensosialisasikan tentang Ganjar dan Pak Mahfud, jangan pernah menyebarkan berita hoax. Karena itu adalah poin yang tidak baik dalam dunia demokrasi. Jangan menjelek-jelekan, sampaikanlah apa adanya. Karena kebaikan, kebenaran akan tertanam di hati rakyat. Sekali lagi saya ulangi bahwa tentang kebaikan, tentang kebenaran pasti akan selalu tertanam di sanubari di hatinya rakyat. Semoga saja kita tidak pernah ada kata menyerah. Terus berjuang sampai Ganjar Mahfud harus menang. Mari kita lanjutkan lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Oke, baru saja saya makan ipin mentok-mentok, tapi saya perlu bicara juga di sini. Untuk baliho-baliho Ganjar yang dicopotin, ya, atau yang ada di mana-mana, ada Siantar di Medan ini, ada di Jawa Timur, tak tahu sebelah mana. Tapi informasi yang masuk ke saya lewat medsos kemarin, saya lihat banyak baliho-baliho Ganjar yang disobek, yang dituranin. Saya cuma kasihan saja sama pelakunya ya. Sebegitu bencinya kah sama Ganjar? Atau sebegitu takutnya kah sama Ganjar? Karena apa? Kalah stabilitas, kalah pinter, kalah pandai, kalah jos. Beraninya sama baliho gitu ya. Sama pendukung-pendukungnya Ganjar seperti saya itu bikin ketawa saja. Hal-hal semacam itu perlu diketawain aja lah. Kita bikin gembira demokrasi 2024 ini. Bikin gembira, gak usah direken, gak usah dipedulikan. Ya, pokoknya Ganjar maju terus, pantang mundur. Ya, Ganjar orang-orangnya maju tak gentar. Apa? Sampah-sampah orang-orang seperti itu yang mau cabut-cabut baliho, merusak baliho. Emosi sih emosi, tapi kita senyum aja, senyumin aja, santuy, bikin santuy. Lama-lama mereka juga capek sendiri, ya kan? Yang penting itu sudah menandakan bahwa Ganjar memang pilih tanding, nggak ada tandingannya. Banyak prestasi-prestasi yang sudah ditanam di negeri ini oleh Pak Mahfud MD, oleh Pak Ganjar. Prestasi-prestasinya segudang. Makanya capres-capres yang lain itu pendukungnya pada sirik. Kita mah nyantai aja, ya enggak? Kita dari pelosok desa, orang kampung, tapi kita hal-hal seperti itu bikin santai saja. Pokoknya jangan lupa Ganjar menang 1 putaran, harus menang 1 putaran. Kalau tidak, nanti pasti ada yang gebrak-gebrak meja. Jaga. Itu.
We will rock you. Lagunya gini, aku gebrak-gebrak meja. We will rock you. Ya nggak. Ada yang begituan. Pokoknya demokrasi, pemilu, pilpres sekali ini dibikin santai, dibikin rukun, bahagia, damai, sejahtera. Nggak usah panas-panasan lah, nggak usah nggak usah terlalu dibikin marah, dibikin panas. Kita nggak panas. Banteng kalau ketaton ya ngamuk, tapi ngamuknya itu ngamuk santuy, ya nggak santuy, karena banyak kan orang Banteng itu begini guys, cinta damai, ya. Makanya sampai sekarang yang namanya Banteng itu sulit ditenggelamkan karena orangnya itu santai-santai semua, santai, fokus, gerak, maju, tapi senyap, menang. Itu yang terjadi, itu yang selama ini dilakukan Banteng. Kita bekerja terus di akar rumput. Yang penting bahagiakan Pilpres kali ini dengan cinta damai, ya kan? Agar nama baik Pak Ganjar dan Mahfud MD selalu terpelihara. Pendukungnya biar semakin banyak. Kita tunjukkan kepada lawan-lawan bahwa kita bukan orang-orang arogan, bukan orang-orang yang gampang panas, bukan orang-orang yang gampang terprovokasi. Kita santuy. Pokoknya Pilpres kali ini kita bikin sejuk, damai, jos. Ganjar harus menang dalam 1 putaran. Ya, karena apa? Prestasinya sudah mengungguli calon-calon lainnya. Ya, calon-calon lainnya. Koalisi yang paling solid, paling bekerja, paling bagus, damai, tidak pernah ada kisruh. Itu cuma koalisi PDI Perjuangan, Perindo, P3, Hanura. Ya, Hanura ya. Itu koalisinya, pokoknya yang dipilih Pak Ganjar dan Bu Mega. Koalisinya juga partai-partai jos, partai-partai yang cinta damai. Maka kita sebagai pendukungnya, sebagai pemilihnya, sebagai pencoblosnya harus cinta damai juga, agar Indonesia, negeri ini tetap aman, damai, dan sejahtera. Ganjar harus kita jaga nama baiknya dengan tidak gampang terprovokasi. Walaupun baliho 1000 baliho, walaupun seantero baliho kamu copot, tapi baliho yang ada di sini, baliho Ganjar Mahfud MD yang ada di hati, tidak akan pernah tercabut sekecil apapun, semili apapun. Ya, sekali lagi, walaupun ribuan baliho Ganjar Mahfud MD kamu cabutin, ya, kamu sobek-sobekin, tapi baliho Ganjar Mahfud MD yang ada di sini, di hati, tidak akan pernah bisa tercabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Banteng, metu, kadang. Pernah bertemu langsung dengan Pak Ganjar Pranowo nggak? Saya pernah di satu pameran UMKM di Jawa Tengah. Saya memang melihat orang ini adalah orang yang sangat natural, genuine, orang yang murni apa adanya. Tatapan matanya itu polos, jujur, bijak. Kata-katanya lugas, gak dibuat-buat apa adanya. Kadang tegas dengan intonasi yang natural. Artinya kita bisa membaca orang ini apa adanya.
gesturnya pun tidak dibuat-buat. Ya begitu saja gesit, ya, energik, menyenangkan sekali. Coba kalau kalian punya pengalaman bertemu dengan Pak Ganjar Pranowo, silakan share. Ganjar Pranowo itu adalah orang yang menyenangkan. Dia selalu tampil apa adanya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, cuplikan-cuplikan video tadi semoga saja bisa menginspirasi kita semua, bisa membangkitkan semangat kita untuk terus menyuarakan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saya berharap tidak pernah kita patah semangat, walaupun baliho Ganjar dicopot di mana-mana. Tetapi seperti yang dikatakan oleh netizen tadi bahwa baliho Ganjar, nama Mahfud di hati kita, di sanubari kita, tidak akan pernah pudar dan tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Mari, tetaplah semangat, tetaplah berjuang. Saya sangat yakin dan percaya bahwa dengan kebenaran kita pasti bisa. Semoga saja pemirsa sekalian, di mana saja kalian berada, saat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya tetap semangat, saling support antara satu dengan yang lain, antara tim yang satu dengan tim yang lain, saling membangun komunikasi, agar di pemilu 2024 nanti, kita bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Pesta demokrasi identik dengan hal-hal yang ceria, hal-hal yang sukacita, penuh canda tawa. Dengan demikian, mari kita kampanyekan dan kita sosialisasikan Ganjar Mahfud dengan penuh canda tawa dan riang gembira. Yakinlah, kita pasti bisa. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ingat, salam 3 jari.